Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Pengelolaan Sampah. Masih pada perkuliahan yang kedua terkait dengan aspek pengelolaan sampah dari sisi hukumnya. Pada video yang kedua kali ini, kita akan mencoba membahas tentang Undang-Undang 32 tahun 2009 sebagai undang-undang wajib yang harus kita ketahui dalam sistem pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang 32 tahun 2009 ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal. Pastinya cukup tebal ya untuk membahasnya. Namun, prinsip dasar dari perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang harus kita pahami bersama adalah yang pertama, menjaga lingkungan hidup. Baik itu udara, air, lahan, dan laut tetap dalam kondisi yang baik dan sehat untuk aktivitas kehidupan warga negaranya. Artinya, sampah juga menjadi bagian dari pengelolaan tersebut, agar udara tidak tercemari oleh aktivitas pembuangan sampah sembarangan, air pun tidak bermasalah akibat pembuangan sampah yang sembarangan, lahan dan laut pun menjadi kewajiban kita untuk mengelola agar sampah-sampah yang dihasilkan oleh suatu kota tidak lagi berakhir di lahan yang kosong ataupun berakhir di laut. Ini menjadi kewajiban kita. Yang kedua adalah memastikan segala aktivitas ekonomi seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, industri pariwisata, dan pertambangan dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ini juga sebenarnya tidak terlepas dalam sistem pengelolaan sampah. Karena pada hakikatnya sampah adalah suatu aktivitas, suatu sisa dari suatu aktivitas yang terus dihasilkan selama aktivitas tersebut terus berjalan. Jadi tidak ada kata stop untuk menghasilkan sampah. Jadi sampah menjadi poin yang penting untuk kita kelola agar potensi pencemaran yang nantinya akan mengganggu kehidupan manusia, terutama yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, akan terganggu dengan sistem pengelolaan sampah yang tidak baik. Dalam Undang-Undang 32 tahun 2009, tepatnya pada pasal 67, disampaikan suatu kewajiban bahwa kita, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Ini menjadi PR kita bersama, agar sampah yang kita hasilkan tentunya tidak membuat pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Nah, bagaimana caranya? Berarti harus mengelola semaksimal mungkin sistem pengelolaan sampah yang kita bisa terapkan. Salah satunya lewat perencanaan yang baik pula. Dipertegas kembali, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Terkait dengan informasi, jika terjadinya pencemaran atau pengelolaan lingkungan hidup yang sudah benar dilakukan. Artinya, informasi ini harus benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Sistem informasi ini sudah memang dibangun oleh Indonesia lewat berbagai macam portal pelaporan. Teman-teman bisa cek portal apa saja yang dapat digunakan oleh berbagai macam penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melaporkan
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan yang telah mereka lakukan. Yang kedua adalah menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Fungsi lingkungan hidup ada fungsi utama dan fungsi pendukungnya. Tentunya keberlanjutan ini harus terus dijaga agar lingkungan hidup tetap bisa dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Yang ketiga adalah menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Nah, ini adalah salah satu pentingnya regulasi yang berlaku, sehingga kita bisa taat terhadap aturan yang mana? Oh, aturan Permen LH nomor sekian, tahun sekian, yang menyampaikan baku mutu tentang air limbah, baku mutu tentang emisi gas di udara, dan seterusnya. Jadi ada acuan baku mutu. Ini menjadi satu urgensi bahwa regulasi itu sangat dibutuhkan dalam sistem penanganan pengelolaan sampah. Kemudian disampaikan lagi setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Artinya kita sebagai warga negara yang baik tidak melakukan kegiatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sesuai dengan tujuan atau fungsi dari lingkungan hidup sendiri, yaitu menopang peri kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah membuang limbah ke media lingkungan. Ini tidak diperbolehkan ya. Limbah juga sama dengan sampah yang bisa mengakibatkan pencemaran. Hal ini tertuang dalam pasal Undang-Undang 32 tahun 2009. Mungkin untuk materi kali ini terkait dengan Undang-Undang 32 tahun 2009, cukup hal ini dulu yang kita bahas terkait dengan kewajiban dan larangan. Kita akan hubungkan dengan Undang-Undang 18 tahun 2008. Memang dari segi waktu, Undang-Undang 32 lebih lambat keluar daripada Undang-Undang 2008. Tapi Undang-Undang 32 menjadi undang-undang pokok yang membawahi undang-undang atau regulasi-regulasi yang lain yang bergerak dalam bidang lingkungan. Mudah-mudahan materi ini dapat dipahami dengan baik. Kita akan simak satu video lagi terkait dengan Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah.